Balik di AA Spoiler, spesialis spoiler. Di episode kali ini, AA Spoiler mau bahas film barat yang baru aja rilis tahun ini, Dark Spell. Film ini bercerita tentang seorang perempuan yang ditinggal oleh kekasihnya dan akhirnya dengan yakin ngelakuin sejumlah mantra cinta atau yang kita sebut guna-guna. Semakin penasaran? Yuk langsung aja spoiler. Scene pertama film menampilkan Zenya sedang membantu temannya, Sonya, fitting gaun pengantin. Karena memang pekerjaan Zenya ini seorang penjahit. Suasananya tampak senang, tapi sayang, hal ini nggak bisa dirasakan Zenya karena nasibnya yang lebih dulu ditinggal sang kekasih. Padahal Zenya ini sudah punya bayi. Oke, setelah nyiapin gaun buat teman-temannya yang mau merit, alhasil Zenya pun jadi kepikiran. Dan malam harinya dia putusin buat nelfon Kir, sang mantan kekasih. Karena teleponnya nggak diangkat-angkat, Zenya dengan bayinya langsung pergi ke rumah Kir. Niatnya ingin ngajak balikan. Ternyata sampai sana, justru perselingkuhan yang harus ditelan Zenya. Bahkan mantannya itu memaki Zenya supaya nggak datang ke rumahnya lagi. Dengan sakit hati, akhirnya Zenya dan bayinya pun pergi. Akibat kejadian ini, besoknya Zenya nggak bisa fokus kerja. Dia terus nangis dan untungnya ada seorang wanita yang nenangin dia. Walaupun begitu, tetap aja Zenya nggak bisa 100% tenang. Zenya ini cuma khawatir kalau bayinya nanti tumbuh tanpa ayah. Kasian kan? Ya, meskipun udah berkali-kali diberitahu, tapi Zenya tetap ngeyel pengen balikan. Dengan frustasi, wanita ini usul ke Zenya buat coba mantra-mantra. Zenya sih masih berpikir normal ya guys. Dia masih berusaha ngajak balikan mantannya pakai cara yang aman aja. Dan keesokan harinya, Zenya datang lagi ke rumah Kir dengan harapan besar kalau Kir bisa balik ke pelukannya. Kebetulan, sisa barang Kir itu masih ketinggalan di rumah Zenya. Jadi sambil Zenya balikin deh barang-barangnya. Setelah ngobrol sama ibunya Kir, tapi Kirnya nggak keluar-keluar, akhirnya ketemu nih sama Kir yang ternyata lagi mau keluar sama pacar barunya. Nah, di sini Zenya coba buat ngomong lagi, tapi sayangnya usaha Zenya sia-sia. Tetap aja Kir seenak jidat nggak mau tanggung jawab. Karena emosi, tamparan Zenya melayang di wajah Kir. Get out of here. Karena bingung mau ngapain, Zenya langsung ngambil tisu bekas darah Kir dan pergi menemui supranatural. Awalnya sih tampak Zenya agak ketakutan karena tingkah supranatural yang terkesan sadis. Setelah menyesuaikan diri dan ngobrol agak lama, akhirnya Zenya pun yakin buat ngeluncurin guna-guna buat mantannya. Sebelum dia pergi, wanita supranatural ini nerangin apa aja yang harus Zenya lakuin saat ritual nanti. Dan salah satu yang harus ditaati adalah Zenya harus ngorbanin pernikahan temannya sendiri guys. Mau nggak mau, akhirnya deal. You'll be bound by blood. Hari pernikahan Sonya dan Victor tiba, dan ketika upacara pemberkatan keduanya dilakukan, Zenya di lantai 2 sudah nyiapin segala kebutuhan ritualnya. Satu persatu ritual pun dilakukan, mulai dari membaca mantra, memutar-mutar lilin, sampai makan daging mentah busuk. Semuanya dilakukan Zenya supaya roh jahat mau datang terus ngewujudin apa yang Zenya mau. Dan setelah pemberkatan selesai, Zenya pun juga turun ke bawah. Celakanya dia jatuh pingsan tepat di depan mempelai.
Akhirnya, Zenya dibawa ke rumah sakit dan terdiagnosa infeksi pencernaan kronis akibat daging busuk yang dimakannya. Yap, karena Victor seorang dokter, jadi dia yang merawat Zenya selama di rumah sakit. Tapi sayang, ketika Victor menghabiskan waktu merawat Zenya, istrinya malah berselingkuh di salah satu ruangan rumah sakit. Victor pun jelas marah sampai akhirnya menceraikan Sonya saat itu juga. Ini akibat dari ritual Zenya yang nyebabin Sonya tanpa sadar mau melakukan perbuatan seperti itu. Scene beralih ke ruangan rawat Zenya. Tiba-tiba Kir datang dan memeluk Zenya sambil meminta maaf kalau selama ini keputusannya itu salah. Dan ritual ini berhasil guys. Kir benar-benar balik ke pelukan Zenya. Dan akhirnya Kir pun membawa Zenya pulang dengan berboncengan motor. Romantis bukan? Eits, Kir nggak langsung nganter pulang ya, tapi mampir dulu ke tempat pribadi Kir. Mereka ngehabisin waktu di sana dulu berdua, dan juga Kir sempat ngelukis wajah cantiknya Zenya. Nggak lama dari itu, ada panggilan masuk dari ibu Zenya, dan Kir pun buru-buru nganter Zenya balik. Mereka sampai di rumah Zenya. Di sana sudah disambut hangat ibu Zenya. Beruntung pas Zenya sakit, yang merawat Polina adalah sang ibu. Zenya pun menawarkan ibunya untuk tinggal sementara di rumahnya, meskipun niat ibu nggak mau ganggu Kir sama Zenya. Nah, setelah semua keadaan udah tenang, Polina kecil sudah anteng, giliran Zenya sama Kir yang menikmati waktu semalaman. Hari pun berganti. Pagi ini Zenya ada kerjaan yang harus ninggalin Polina bareng Kir. Tapi sewaktu pulang, Zenya dibuat kaget bayinya yang hampir dilukai oleh Kir. Tentu aja hal ini bikin Zenya marah, tapi kata-kata maaf Kir dan perlakuan lembutnya ngebuat hati Zenya lagi-lagi luluh. Di sisi lain, Zenya yang lagi kerja mulai intens dapat teror dari hantu-hantu yang misterius. Kebanyakan dari mereka mengganggu Zenya dari balik tatanan baju. Bahkan ritual itu ngebuat Zenya harus mengalami infeksi terus-menerus pada perutnya. Dokter Victor pun dengan sigap ngebantu Zenya. Dari sini pun tampak kalau Victor mulai tertarik sama Zenya. Dengan kebaikan hati Victor yang mau nganterin Zenya, tiba-tiba Kir datang dengan rasa cemburu dan langsung ngajak baku hantam Victor. Secepatnya Zenya jelasin kalau Victor ini cuma seorang dokter yang rawat Zenya karena lagi gak enak badan. Nah, karena nggak mau ditinggal Zenya sendirian sama bayinya, Kir mutusin buat ngeboyong Zenya pulang ke rumahnya. Walaupun Zenya sempat menolak karena tahu ibu Kir pasti nggak bakal suka. Tapi paksaan Kir berhasil. Ketika tiba di sana, ya bener aja ibu Kir menolak kehadiran Zenya dan gak mau merestui niat Kir buat menikahi Zenya. Karena penolakan ibunya ini, dengan gelap mata, diam-diam Kir membunuh orang tuanya sendiri guys. Gak berhenti dari situ, Kir juga terus berusaha untuk melukai Polina kecil. Bener aja, sewaktu Polina lepas dari pengawasan Zenya, Kir hampir menenggelamkan bayi mungil tersebut ke cairan gipsum. Untungnya Zenya datang dan langsung membawa pergi Polina. Dia pun berlari secepat mungkin agar terhindar dari kejaran Kir. Nah, di sini Zenya diberi tumpangan mobil oleh wanita. Walaupun sempat tegang karena kejar-kejaran sama Kir yang menggunakan motor super ngebut, tapi Zenya dan bayinya selamat berkat pertolongan wanita itu. Tapi terjadi hal yang gak terduga nih sama Kir. Dirinya mengalami kecelakaan darah. Kemudian ia pun memutuskan untuk tinggal sementara waktu di rumah Victor. Dari sini, Zenya betul-betul sadar kalau dampak ritual itu di luar dari ekspektasinya. Kir jadi hilang kendali, sampai berhasrat buat nyingkirin semua orang demi berdua sama Zenya. Untungnya, Victor ini sangat perhatian ke Zenya. Oke, hari bergulir dan esoknya Sonya datang ke rumah sakit menemuin Victor yang sedang dinas.
Dia berusaha bujuk-bujuk Victor supaya mau rujuk, tapi sayang Victornya tetap kekeh enggan buat memperbaiki hubungan mereka dan langsung pergi gitu aja lewat lift. Nah, Victor kaget bukan kepalang karena menemukan jenazah Kir yang dibawa oleh rekan kerjanya. Di sisi lain scene menunjukkan Zenya yang lagi sendirian di kediaman Kir dan betapa terkejutnya dia ketika Kir tiba-tiba muncul dengan wajah yang menyeramkan. Sontak dia shock berat dan Victor yang baru aja datang buru-buru nenangin Zenya sambil bilang kalau itu bukan Kir karena Kir itu udah nggak ada. Setelah teror yang terus terjadi, Zenya mutusin buat balik ke supranatural yang dulu dia datengin, buat ngeberhentiin ini semua. Ya, namun sia-sia, karena supranatural itu nggak bisa bantu Zenya. Mau gimana pun, siapa yang menanam, dia juga kan yang menuai. Tapi nggak lama dari itu, wanita yang ditemui Zenya ngasih saran Zenya buat bicara baik-baik ke hantu Kir. Barangkali Kir bisa maafin atau paling nggak kejadiannya nggak akan tambah buruk. Tentu aja hal ini butuh perantara. Akhirnya arwah hantu Kir dipanggil dan ngerasukin badan Victor. Kayak bisa ngasih ampun, arwah Kir ini hampir ngebunuh Zenya ya tapi gagal. Gak cukup satu usaha aja, wanita tersebut nyaranin ke Zenya buat mempertemukan Victor dan Sonya lagi di gereja untuk ritual pengembalian mantra. Dengan ditemani Victor, Zenya betul-betul mohon ke Sonya supaya dirinya mau bantuin Zenya. Ya walaupun susah, akhirnya Sonya mau, tentu karena bujukan Victor sang mantan suami. Dan tibalah mereka di gereja yang sama, tempat pernikahan beberapa waktu lalu dilangsungkan. Pemberkatan pun kembali dilakukan. Sementara itu, Zenya juga melakukan ritual persis seperti dulu ia lakukan. Hanya saja, ada perubahan mantra di sini, yang pasti dirinya berharap supaya semua ini nggak terus-terusan terjadi. Karena hal ini udah melanggar perjanjian yang dulu, di mana supranatural itu bilang kalau Zenya mau bersatu sama Kir, dia wajib terikat selamanya juga sama Kir. Otomatis arwah Kir makin marah dan makin menggebu-gebu buat ngebunuh Zenya. Hantu Kir ini mulai aktif bikin orang-orang di sekitarnya kesurupan, sampai nyulik Polina yang malang. Akhirnya dengan bantuan Victor, dia menemui hantu Kir buat nyelamatin bayinya. Namun, ternyata ibunya Zenya juga ikut ditahan oleh Kir guys. Victor langsung secepat mungkin buat ngelepasin ikatan ibu Zenya, dan Zenya spontan mencari di mana bayinya berada. Tapi nggak semulus itu. Ibu Zenya yang diikat berubah menjadi hantu dari arwah Kir. Dan yang sebenarnya terjadi, sang ibu dan Polina bersembunyi di bawah meja. Arwah Kir yang amarahnya memuncak langsung berambisi banget buat nyambut nyawa Victor. Ditambah kecemburuannya ke Victor. Victor yang udah gak bisa apa-apa pun pasrah. Zenya tentu gak bisa ngebiarin hantu Kir mau ngebunuh Victor. Akhirnya dengan terpaksa dia pun menuruti keinginan hantu itu untuk ikut dengannya. Sesuai dengan perjanjian guna-guna yang dibilang oleh supranatural kalau mereka akan bersatu selamanya, ya jadi sekarang Zenya harus menyerahkan nyawa ke Kir. Lalu Zenya berjalan ke cairan lumpur gipsum yang dibuat Kir semasa hidup dan menenggelamkan diri di situ. Di pucuk nyawa Zenya sempat membayangkan kehidupannya bersama Polina malang yang harus pupus. Lalu bagaimana kehidupan Zenya dan Kir di alam yang lain?